Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Agustiani Suci Septiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan cara pembuatan controller dimulai dari basic controller yang kemudian ada view dan penerapan controller. Baiklah, kita masuk ke Viscode-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya udah ada controller video yang kemarin atau video sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuat ya ada harusnya untuk versi PHP atau ya versi PHP. Nah, di sini saya buatnya public function versi echo PHP info di bagian controllernya. Sedangkan di bagian rootnya itu, di sini saya buat root get versi nama controllernya, kemudian kelasnya, kemudian ada versinya. Jangan lupa untuk import bagian controllernya. Nah, setelah itu kita masuk ke Laragon, kemudian klik kanan. Setelah itu kita pilih, saya pilih baju Kustor. Sini kita ganti saja jadi versi. Nah, di sini akan muncul versi PHP kita yaitu 8.2.23. Nah, di sini banyak keterangannya ya. Ada configuration-nya juga, ada kalendernya juga. Ada date, exif, file info, filter juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian enkripsi. Pertama kita masukkan dulu yaitu public function enkripsi, kemudian string param1, kemudian return hash, yaitu di dalamnya terdapat kata SHA-256. Nah, itu panjang parameternya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian root-nya. Nah, sama seperti bagian yang versi tadi, kita hanya cukup ganti di versinya itu menjadi enkripsi param1. Kemudian pemanggilannya juga seperti ini, enkripsi. Nah, jika sudah seperti ini, kita wajib memasukkan parameternya. Kita ganti bagian versi ini menjadi enkripsi. Masukkan angka, terserah mau angka berapa, kita coba. Nah, ini dia. Jadi, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke function random, di mana di sini itu menggunakan dua parameter, yaitu parameter 1 dan parameter 2. Nah, range setiap parameternya itu tidak ditentukan. Kita bisa misalkan memasukkan yang parameternya satunya itu mulai dari angka 1, kemudian parameter 2-nya itu 100, maka range-nya itu berarti dari 1 hingga 100. Nah, untuk hasilnya nanti itu akan keluar secara acak, bukan yang kita tentukan sendiri. Nah, kita masuk saja ke controllernya seperti ini. Public function random, string param1, string param2, kemudian return param1, param2. Nah, untuk di root-nya seperti ini. Root get random slash
param 1, param 2, kemudian nama controller, kemudian random. Kita coba ini ya. Nah, di sini saya sudah mencoba ya. Dan kita ganti 200. Nah, maka akan keluar nilainya itu, angka yang keluar itu 63. Jadi kita tidak bisa menentukan angka berapa yang kita inginkan untuk keluar. Cuma di sini saya ingin membuat controller resource. Nah, bedanya controller resource sama controller biasa itu adalah di controller resource dia itu menggunakan min resource di bagian terminalnya. Sebelum itu, sebelum kita membuatnya, kita buka terminal, kemudian new terminal. Nah, kita klik. Karena saya udah buat duluan ya tadi. PHP Artisan Make Controller, saya buat namanya pegawai controller menggunakan min resource. Jangan lupa menggunakan min resource ini. Nah, jika sudah maka dia akan muncul di sini pegawai controllernya. Defaultnya itu ada index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Pertama kita masuk ke bagian indeks. Nah, di sini saya buat return redirect ke halaman daftar pegawai. Selanjutnya di halaman root-nya saya buat di sini root get pegawai indeks. Masukkan nama controller kita tadi, itu pegawai controller kelas index. Nah, jangan lupa di bagian nama controller kita klik 2, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita import kelasnya. Nah, import kelas nih. Nah, jika sudah maka akan seperti ini. Akan muncul pegawai controller. Langsung saja kita runkan. Kita coba ya. Saya ulangi. Pegawai indeks. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Ini direct ke halaman daftar pegawai. Baiklah, selanjutnya kita akan menggunakan default store yang dimana dia itu akan menyimpan data kita. Nah, di sini kita akan menyimpan data kita yaitu nama dan alamat. Langsung saja kita masukkan. Di param 1 ini menggunakan nama kita dan di param 2 menggunakan alamat. Oke. Dan sistem data param 1 titik alamat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian rootnya ya. Nah, di sini kan dia ada dua parameter yang kita seperti kita bilang tadi, parameter satunya untuk nama dan parameter duanya untuk alamat. Nah, kita ketik aja di sini pegawai store parameter 1, parameter 2, pegawai controller, nama controller kita kemudian store. Kita coba pemanggilan.
itu pegawai install. Kita masuk nama kita ya, sama alamatnya. Kita coba enter kan. Nah, maka akan muncul simpan data pegawai dengan data nama, name, ya di sini juga bisa menggunakan slash. Lalu di bagian, nah di bagian ini kasih tanda aja. Kemudian kita coba lagi. Nah, gara-gara ada spasi. Oke, kita masuk ke default edit. Nah, masuk. Kita langsung ke VS edit. Nah, di sini dia itu bisa kita mengubah ID yang kita masukkan sebelumnya dengan parameternya 1. Nah, ini dia public function edit string param1 return redirect ke halaman data pegawai milik ID dot dollar param1. Kita masukkan ke web sama seperti sebelumnya, kita masukkan pegawai slash edit, masukkan parameter satunya. Kemudian masukkan nama controller kita tadi, kemudian edit. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Pegawai edit, masukkan parameternya itu bebas. Kita coba dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, maka akan keluar ID yang sudah kita edit. Itu dari 1 sampai 8. Selanjutnya kita masuk ke function default show. Itu sini sudah saya ubah string menjadi param1. Kita masuk langsung ke return. Data pegawai ID sama dengan, nah, masuk dot dollar param1. Nah, setelah itu lanjut. Nah, setelah kita masukkan returnnya tadi sama parameternya, kita lanjut ke webnya. Itu sama seperti sebelumnya, itu cuman kita ganti di bagian edit menjadi show, paramnya tetap sama, kemudian di sini classnya itu kita ganti jadi show. Nah, kita coba untuk slash dari show itu 3579. Ini yang maksudnya kemudian kita coba enter lagi. Oke, data pegawai ID-nya 13579. Oke, selanjutnya kita masuk ke default destroy. Itu akan dia akan menghapus data dari ID pegawai. Nah, langsung saja sini kita ubah menjadi param1. Kemudian return push data pegawai. Milik ID sama dengan dollar param1 seperti ini. Ya udah sama ya. Langsung saja kita masuk ke bagian webnya. Di bagian webnya itu sama
Ini kita copy, C, Ctrl V, kemudian di bagian ini tuh kita ganti menjadi destroy, destroy, destroy. Kemudian paramnya tetap param 1, ini kita ganti destroy. Oke, kita coba untuk mengeramkannya tuh destroy slash kita bebas ya 2 3 4 5. Nah, kita akan di sini akan muncul yaitu hapus data pegawai milik ID 2345. Oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian penerapan view. Nah, di sini saya sudah membuat view-nya itu home.blade.php. Nah, dia harus menggunakan kata .blades karena agak itu merupakan salah satu dan bawaan sih, tapi harus menggunakan ini agar nggak kayak controller atau root lainnya yang biasa ya. Nah, di sini saya sudah ada isiannya untuk bagian ini. Langsung saja kita masuk ke bagian yang controller. Di sini kita akan mengetikkan. Oke, baiklah di sini kita akan membuat penerapan view. Nah, di mana kita akan meng-create dulu file baru yang bernama home.blade.php. Nah, kenapa itu dinamakan .blades? Karena itu merupakan salah satu bagian dari Laravel-nya. Nah, selanjutnya saya akan membukanya. Ini saya udah ada template-nya ya. Saya sudah ada template-nya. Kemudian kita masuk ke controller. Saya mengambil di bagian main controller. Kemudian saya sini untuk functionnya itu saya bikin namanya myView. Kemudian saya masukkan ID, kode inskripsi, tanggal hari ini, username, list pendidikan. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian root-nya. Di sini saya buat root get myView. Parameternya itu ada parameter 1, kemudian nama controllernya tadi, kemudian myView. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan. Tadi sebelumnya saya sudah menjalankannya. Kita coba menjalankan ulang. Buat 4 misalnya parameternya. Nah, dia akan muncul seperti ini, welcome. Nah, ini bisa kita ubah, ini juga. Kemudian di sini ada list pendidikan. Di sini juga bisa kita ganti nantinya. Nah, selain itu ada check in nama, email, password tersebut. Udah cuma sampai sini ya. Oke. Baiklah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.